Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آمين يا رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Syuhada Lodan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian khatib mewasiatkan bagi diri sendiri dan juga kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita sebagai bentuk bekal yang akan kita bawa kelak pada hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, sungguhnya telah terjadi krisis di mana-mana. Krisis yang kita alami ini baik skala domestik di negara kita maupun di dunia internasional, semuanya mengalami krisis. Terhitung sejak tahun 2019 bahwa ada beberapa krisis yang telah dilewati oleh umat manusia sampai sekarang ini. Yang pertama ada COVID-19, yang terbaru di bulan Februari kemarin, bahwa terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina yang kemudian juga memicu ancaman perang di berbagai dunia. Terbaru bahwa kita dapati ada friksi yang terjadi antara Taiwan dengan China, yang kemudian apabila ini benar-benar terjadi peperangan maka akan berdampak langsung terhadap negara kita. Lalu ada krisis lainnya yang bernama resesi ekonomi, yang ditandai dengan stagnasi pertumbuhan ekonomi, inflasi serta hiperinflasi di berbagai belahan dunia. Negara-negara yang terdampak begitu banyak, negara Eropa, Amerika, dan sejumlah negara di Asia Pasifik tidak luput darinya. Kemudian ada juga krisis lainnya yang bernama penurunan nilai mata uang seluruh dunia terhadap mata uang dolar, yang kemudian memicu kenaikan dari harga-harga bahan, yang kemudian tidak begitu banyak negara yang sanggup untuk membeli baik pangan ataupun energi, yang menjadikan mereka dihantam oleh krisis yang berkepanjangan. Terakhir ada Argentina yang kemudian diterpa krisis karena disebabkan anjloknya mata uang mereka. Lalu di dalam negeri kita juga dihadapi dengan krisis. Di antaranya adalah persoalan yang menghantui masyarakat kita, bahwa kenaikan harga pangan dan juga energi menjadi pemicu susahnya hidup kita di akhir-akhir ini. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tapi ini adalah krisis, dan bahwa tidak ada krisis yang kemudian yang berkepanjangan kemudian tidak akan berhenti. Semua pasti ada jalan keluarnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wejangan kepada kita. Kalau kita ingin menang melawan krisis, kalau kita ingin menang melawan musuh, dan musuh kita ini sekarang adalah namanya krisis, maka Allah menawarkan solusinya. Quran surah Al-Anfal ayat 45, 46 dan 47. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'ah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuh. Kita tahu bahwa musuh kita di masa damai ini adalah krisis yang menghantam di seluruh berbagai negara. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nasihatnya, memberikan jalan keluarnya. Fathbutu wadhkurullah, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala banyak-banyak dengan memperbanyak zikir dan juga doa, la'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bahwa kemudian hanya orang-orang yang rajin beribadah,
rajin berzikir dan rajin berdoalah, yang senantiasa mengilhami dirinya dengan berbagai bentuk inspirasi, sehingga ketika mereka memasuki masjid mereka tidak merasakan adanya tekanan krisis. Maka ketika hal-hal itu menjadi penawar bagi kita, maka sudah seharusnya masyarakat kita pula untuk ikut serta dalam menggemakan zikir, meneguhkan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ditambah dengan bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan semakin memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap tuah dari salawat akan menghilangkan krisis dari negeri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang ketiga yang menjadi solusi bagi kita untuk keluar dari krisis adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Anfal ayat 46. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u, dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan janganlah kamu berselisih. Jamaah sekalian, di antara sebagian saudara-saudara kita begitu banyak terjerumus ke dalam yang namanya perdebatan yang tiada akhir, yang kemudian perdebatan ini tidak menghasilkan apapun. Padahal di luar sana kita tahu krisis di mana-mana. Maka hendaknya lah agar kita menghentikan perdebatan yang tiada manfaatnya, diganti dengan perdebatan-perdebatan yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk mentaatinya. Fattaqullaha mastata'tum. Taatilah Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sekemampuan kita. Wa rasulahu, dan taatilah rasulnya, karena sesungguhnya dengan mentaati rasul, mengikuti jalan sunnahnya, itu akan menjadikan kita mendapatkan jawaban untuk keluar dari krisis ini. Wala tanaza'u fatafshalu, dan janganlah kita berselisih. Fatafshalu, yang menyebabkan kita akan menjadi gagal. Wa tadhhaba rihukum, menjadi gentar dan hilanglah kekuatan kita. Wasbiru, dan bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Maka di ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya pada hal-hal yang diperintahkan, serta menjauhi batasan dan larangannya. Yang keempat, menyeru kepada persatuan dan kesatuan untuk menghindari perselisihan yang menyebabkan perpecahan. Kemudian bersabar atas segala cobaan. Di ayat berikutnya, di Quran surah Al-Anfal ayat 47, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan wejangannya. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh, wari'an nas, dan ingin dipuji atau riya. Wa yasudduna an sabilillah, serta janganlah kita menghalangi orang-orang untuk berjalan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ya'maluna muhit. Sungguhnya Allah Maha meliputi segala yang manusia kerjakan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 lagi solusinya agar kita dapat keluar dari krisis, yakni menghindari sifat angkuh dan riya. Orang-orang kaya yang diberikan sebagian nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berlaku angkuh, sombong, dan jangan pula berlaku riya. Kalau perlu, sisihkan sebagian harta yang kita punyai dari keuntungan, dari laba perusahaan yang kita miliki, kita keluarkan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Apalagi di masa krisis ini,
begitu mereka membutuhkan uluran tangan kita. Maka jangan sampai kesempatan emas ini, kesempatan emas bagi orang-orang kaya berderma, sehingga menjadikan pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi berlipat ganda. Maka jangan lupa untuk bersedekah. Fokuskan sedekah kita untuk menaikkan daya jual beli masyarakat. Yang ketujuh jamaah sekalian, yakni meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat krisis ini dan menggantikannya dengan kemakmuran di seluruh muka bumi, termasuk di negara kita. Hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk mengangkat seluruh persoalan manusia, dan tidak ada persoalan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah pasti akan menyelesaikannya dengan sekejap. Maka tugas kita hanyalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, beriman, bertakwa, menjalankan amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat krisis ini dari pundak-pundak kita serta menjadikan kehidupan kita menjadi makmur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati qudsihi, fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين.
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان وخاصة في بلدنا هذا. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن والسوء والزنا والربا ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم. أقيموا الصلاة.